Para hadirin sekalian, saya mohon perhatiannya karena acara akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara pelatihan pemanfaatan akun pembelajaran melalui daring PGRI Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan tema Strategi Pengelolaan Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi COVID-19 dengan keynote speaker Dirjen GTK Kemendikbud RI. Yang terhormat Dirjen GTK Kemendikbud RI yang pada kesempatan ini diwakili oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Dasar, Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA. Yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung. Yang kami hormati, Ketua PGRI Provinsi Bali, Ketua PGRI Kabupaten Badung, dan yang kami hormati pula, Ketua PGRI Kabupaten Kota Seprovinsi Bali, serta para peserta pelatihan pada hari ini yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat melaksanakan pelatihan ini secara daring melalui aplikasi Zoom pada hari ini Selasa 23 Februari 2021 yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars PGRI. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
Demi kelancaran kegiatan pelatihan pada hari ini, dan sebagai umat beragama, marilah kita menundukkan kepala sejenak menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu laporan dari Ketua PGRI Kabupaten Badung. Kepada Bapak, saya persilakan. Yang terhormat Bapak Dirjen PPK Kemendikbud Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Badung, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Gedung dan Sarana Tipikora Kabupaten Badung, Bapak Ketua PGRI Provinsi Bali, Bapak Ketua PGRI Kabupaten Kota se-Provinsi Bali, teman-teman pengurus PGRI Kabupaten Badung, teman-teman narasumber webinar hari ini, para peserta workshop yang kami sangat banggakan dan kami cintai, khususnya yang berada dari Kabupaten Badung dan umumnya juga yang berasal dari luar Kabupaten Badung. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Beliau kita bisa hadir hari ini untuk mengikuti webinar PGRI dengan judul atau dengan tema strategi pengelolaan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Latar belakang yang kami sampaikan di sini adalah surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang kebijakan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 14 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pendidik dari pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Selanjutnya, Surat Edaran nomor 17 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan. Dan terakhir adalah ADRT PGRI Kongres ke-22 tahun 2019 di Jakarta. Tujuan pelatihannya adalah meningkatkan kompetensi guru dalam pemanfaatan TIK. 2. Meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola atau strategi pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Waktu pelaksanaan hari ini Selasa 23 sampai tanggal 26 Februari 2021, dimulai dari pukul 8.30 sampai selesai. Pola pelatihannya adalah yang diselenggarakan menggunakan pola tatap muka dan menggunakan aplikasi Google Classroom. Setiap harinya peserta selama 3,5 jam akan mengikuti pelatihan itu. Narasumber dari Bapak Dirjen GTK Kemendikbud, Bapak Dr. Iwan Sahrin PhD, yang diwakili oleh Bapak Dr. Dirjen Digdas, Pendidik Dasar dan Menengah. Selanjutnya, Google Master Trainer Duta Rumah Belajar tahun 2018, Bapak Nyoman Ariantaro, SPD. Google Master Trainer Duta Rumah Belajar tahun 2017, Bapak Komang Duta Adiputro, SPD. Teman-teman dari calon guru penggerak yang sedang digencarkan pelaksananya oleh Kemendikbud. Jumlah peserta
dari Kabupaten Badung sebanyak 2008, dari luar Kabupaten Badung sebanyak 906, dari provinsi lain juga ada yang diikuti oleh Jawa, Kalimantan, Sumatera, bahkan sampai ke Nusa Tenggara Timur. Nah, kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama. Terima kasih saya mengucapkan kepada Bapak Bupati Badung dan Wakil Bupati Badung, Bapak Dinas Pendidikan Kebudayaan Olahraga melalui Bapak Abid Gedung dan Sarana, Bapak Ketua PGRI Provinsi Bali, teman-teman kami di tim IT PGRI Kabupaten Badung, narasumber, dan teman-teman kita di pengurus PGRI Kabupaten Badung. Sudah barang tentu dalam pelaksanaan ini ada yang tidak berkenan atau ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sehingga dalam pelaksanaan workshop PGRI dari tanggal 23 sampai tanggal 26 ini bisa terlaksana dengan baik, dengan kerjasama yang baik pula dari teman-teman kita. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan jumlah peserta yang harus masuk dalam daring hanya dibatasi 500 orang, tetapi teman-teman bisa langsung masuk ke live streaming di YouTube. Nah, masalah sertifikat, apabila nanti Bapak Ibu peserta sudah masuk dalam sesi 1, 2, dan 3, maka panitia akan juga menyediakan sertifikat secara online. Dengan catatan Bapak Ibu ingat masuk, kalau tidak masuk maaf. Nah, untuk itu kami tetap berkolaborasi dengan tim IT, sehingga tim IT nanti akan selalu berkoordinasi dengan kita semua di panitia pelaksana. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan Pak Kadis. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hadir dengan Prabu Sandi, Om Santi 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 Om. Berikutnya, sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Badung, sekaligus membuka pelatihan ini secara resmi. Kami persilakan. Terima kasih kepada Hidayah Cynthia sebagai moderator pada kesempatan ini atas waktu yang diberikan kepada saya pada acara yang sangat. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelatihan atau webinar pemanfaatan akun pembelajaran @belajar.id dalam rangka pengelolaan PJJ di masa pandemi COVID ini, izinkan saya mengajak Bapak Ibu sekalian sebelumnya untuk jalan tingginya memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita diberikan keselamatan dan sampai saat ini kita bisa melaksanakan. Untuk itu kita bisa mengaturkan 7 pengasuh kader di rumah Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan Rahayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tampaknya Bapak yang kita yang saat ini diwakili oleh Bapak Direktur Guru dan Badan Pendidikan Kemendikbud, yaitu Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA, yang sebentar lagi bisa bergabung bersama kita. Sekaligus saya menyampaikan terima kasih di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu masih bisa bersama kita PGRI, mendampingi kita semua, memberikan motivasinya kepada kita semua, namanya pada itu di dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Selanjutnya, Bapak Komang Ater, ya, Ketua PGRI Bali sekaligus pengurus yang juga saya hormati, yang mana sampai saat ini beliau PGRI memberikan supporting program dalam rangka pelaksanaan motivasi teman-teman, mungkin akan bergiliran ya setiap bulan, setiap April yang kedua, untuk memberikan motivasi teman-teman dalam pelaksanaan pendampingan pembelajaran. Terima kasih sudah
atasnya. Kemudian juga memberikan nanti support ya terhadap sertifikat ya 32 jam pelajaran, kemudian materi termasuk juga nanti 3 besar dari masing kabupaten kota dan dari Bogor ya, dan diberikan juga kartu ya termasuk nanti satu KTA. Kemudian lanjutnya Bung Tua, Pak Tua PGRI kita yang sangat energi ini selalu berkomunikasi intens bersama seluruh jajaran pengurus yang saat ini yang hadir, yang saya hormati termasuk tim IT-nya ya. Terima kasih adik-adik sudah bisa mendampingi kita bersinergi dengan dinas pendidikan dalam rangka pendampingan pembelajaran. Kemudian Pak Kabid JS lalu mendampingi saya juga dalam rangka bagaimana mengelola pendidikan Kabupaten Bandung atas izin atas tugas yang diberikan oleh Pak Bupati jajaran Kabupaten Bandung. Saya saat ini adalah selaku PLT Bapak Ibu sekalian, terus selanjutnya tak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita Pak Kemang Haryanto. Beliau adalah master trainer ya, sudah pada Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tingkat nasional tahun 2018 kalau tidak salah ya. Kemudian sekarang pendampingan guru penggerak ini luar biasa, anak muda kita, guru kita semangatnya luar biasa, mudah-mudahan menjadi motivasi teman-teman guru di seluruhnya yang ikut atau seluruh guru yang ada. Kemudian tak lupa juga sebagai narasumber kita yang kedua nanti ada Pak ya Komandika ya di Saputra, beliau juga master trainer, kemudian rumah kita belajar Bali tingkat nasional 2017, jadi senior Pak Komang ya. Dan demikian pula teman-teman yang lain sekarang menjadi pendampingan guru penggerak ya, luar biasa. Terima kasih, tolong bantu terus teman-teman tingkatkan semangatnya. Bapak Ibu sekalian, atas tugas daulat ya dari PGRI Pak Tur ini bersama jajaran pada kesempatan ini dilakukan yaitu webinar pelatihan pemanfaatan akun pembelajaran dengan domain belajar.id pada pengelolaan PJJ di masa pandemi COVID ini luar biasa. Teman-teman yang ikut sesuai dengan lapor tadi itu berjumlah 2.804 ya, 2.004 dari Bandung di semua jenjang ya, PAUD, SD, SMP, karena memang akun ini diberikan gratis oleh Kemdikbud untuk mempermudah kita. Kalau saya lihat berbanding akun yang lain, Google yang lain itu drive-nya lebih besar, ya. Jadi merupakan rumah besar yang bisa menampung banyak aplikasi di situ. Jadi teman-teman nanti bisa berkreasi lebih banyak. Bapak Ibu sekalian, kalau berbicara soal kualitas pendidikan, mutu pendidikan, ini kalau kita lihat dari fakta di lapangan, izin saya berperspektif sebelum kita menuju ke pembukaannya. Kalau kita perhatikan bahwa apapun yang terjadi di Republik ini, yang dibimbing pasti gimana mutu pendidikan, gimana pendidikan itu pasti selalu begitu. Tidak salah. Kita lihat terjadinya tawuran anak-anak muda, terjadinya peningkatan narkoba, itu pasti yang dibimbing kita. Tidak salah. Kalau kita memperhatikan mencermati Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, utamanya pasal 2 itu menyebutkan bahwa fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan mereka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sudah jelas satu tagline yang sudah disebutkan yang menjadi ranah untuk kita langsung pendapat kita untuk kita. Lanjut masuk ke pasal 3-nya kalau tidak salah. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah bagaimana mengembangkan kompetensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki akhlak mulia yang baik, cerdas, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab kepada dirinya sendiri maupun tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Nah ini satu tagline yang harus kita pegang teguh dalam rangka sehingga tidak salah kalau semua fenomena yang terjadi terkait dengan di negara ini ditujukan adalah di mana
Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan guru dimanapun ada, terima kasih. Lupa saya yang tadi menyampaikan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang sebesar-besarnya saya sampaikan pada PGRI Bali, PGRI Kabupaten Badung yang telah desain kegiatan ini namanya Batur dengan kawan-kawan ya telah bisa melakukan, termasuk Pak Direktur Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud bisa hadir bersama kita. Nah selanjutnya dari apa yang saya sampaikan tadi, respek terhadap undang-undang dan seterusnya, bahwa memang pemerintah juga telah mencanangkan kalau tidak salah itu generasi emas di tahun 2045. Kenapa? Karena memperhatikan kondisi sekarang generasi kita muda kita di tahun 2045 itu disinyalir dengan jumlah penduduk 7 dunia itu kita mengelola SDM yang luar biasa. Itu tidak mudah kita lakukan. Kalau tidak memulai dari awal, ya melalui persiapannya, perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasi serta bagaimana feedbacknya ke belakang ini sangat berbahaya. Oleh karena itu pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan terhadap menyongsong 21 ini. Nah oleh karena itu harapan dari pemerintah merancang tahun emas generasi emas 2045 ini dengan memperhatikan kondisi masyarakat kita yang masih produktifnya itu sangat besar di tahun itu. Oleh karena itu sekarang masuk ke ranah Permendikbud 20 tahun 2016 tentang SKL. Di SKL tentu disiapkan standar kompetisi lulusan itu bagaimana bisa mempersiapkan generasi muda abad 21. Ya. Nah ini harapan. Nah kemudian dari hal tersebut Bapak Ibu kita perhatikan tentang isu-isu yang terjadi saat ini. Isu-isu yang terjadi saat ini. Untuk mengelola sesuatu kita pasti berpedoman pada isu-isu strategis, termasuk di pendidikan. Salah satunya ya belum optimalnya aksesibilitas pendidikan. Kita mengakui itu dan pemerintah Badung sangat komitmen Pak Bupati dalam rangka mempersiapkan hal itu. Kedua, belum optimalnya pemerataan tenaga kependidikan. Kemudian salah satunya lagi sesuai dengan kondisi kebijakan Pak Menteri, kebijakan Pak Bupati, bahwa ke depan harus kita menghadapi segala sesuatu berhadapan dengan teknologi telekomunikasi dan informasi dan telekomunikasi. Ini sangat penting. Di situ isunya adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana menjawab hal ini? Nah ini teman-teman sekalian perlu diketahui, kita telah melakukan satu penelusuran dengan saya di bidang gedung sarana di pendidikan. Menjawab terhadap tantangan tadi kita memperhatikan aksesibilitas infrastruktur kita pendidikan bagaimana. Berapa jumlah penduduk usia belajar, baik itu untuk PAUD, baik itu TK maupun SD, dasar maupun SMP sesuai dengan kewenangan kita. Merujuk kepada Undang-Undang 23 2004 tentang otonomi daerah. Secara jelas kewenangan kita adalah mulai dari PAUD, SD dan SMP serta kesetaraan sampai 18 tahun. Nah ini, bagaimana keberadaannya? Baik di tingkat kecamatan, bagaimana fasilitas kita, kemudian bagaimana guru kita, bagaimana prosesnya sesuai dengan Permendikbud 19 yang sekarang telah diubah Permendikbud 13 tahun 2015 ya terkait dengan standar nasional pendidikan. Nah Bapak Ibu sekalian, pemerintah pusat di masa pandemi ini isu-isu yang terjadi strategis di masa normal saja ya kita sudah terus dihadapkan terkait dengan permasalahan-permasalahan. Apalagi di masa pandemi COVID ini. Secara prinsip, Bapak Ibu, teman-teman guru, motivasi diri ini yang paling mendominasi. Ini yang paling penting. Ditambah lagi motivasi ekstrinsiknya, bagaimana peran PGRI, bagaimana peran teman-teman para pendamping yang betul-betul luar biasa memiliki komitmen untuk memajukan ini, ya tentu menjadikan perhatian kita semua, Pak. Kita tidak bisa lengah. Nah, menjawab hal itu, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari pemerintah Kabupaten Badung, baru nanti kita kebijakan nasional. Terhadap kebijakan-kebijakan Bapak Bupati melalui kalau periode pertama, ya
sudah jelas sekali adalah dengan visi beliau memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Trihitetrana menuju masyarakat yang maju, damai, dan sejahtera. Periode 5 tahun pertama beliau lahir dengan sangat-sangat baik. Terima kasih Pak Bupati yang begitu sangat perhatian kepada kita masyarakat Badung, utamanya di bidang pendidikan yang luar biasa, ya, dengan beliau. Dan sekarang memasuki periode kedua terpilihnya beliau dalam visinya saat ini adalah melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan Trihitetrana. Jadi Trihitetrana-nya Pak sebagai landasan kunci dasar kita melanjutkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud di situ adalah bahwa suatu keadaan pikiran yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Seperti apa? Kesehatan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, pendapatan, harmonisasi keluarga, termasuk juga hubungan sosial, kondisi rumah sehat, keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan. Ini yang menjadi landasan kita bekerja di masing-masing perangkat daerah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari visi tersebut di breakdown menjadi 9 misi, tetap 9 misi, dan kita saat ini adalah masuk pada misi yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang nanti endingnya adalah bagaimana kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia. Tentu di kita akan diukur adalah harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Nanti yang melakukan survei adalah BPS. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kebijakan ini beliau tetap mengelola masyarakat Badung ini mengacu kepada 5 melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung itu tetap pembangunan Kabupaten Badung serta 5 prioritas pembangunan. Yang pertama adalah terkait dengan 5 prioritas pembangunan itu, antara lain adalah tetap memantapkan adalah terkait dengan pangan, sandang, papan. Yang kedua adalah pendidikan, kesehatan. Yang ketiga adalah jaminan sosial dan tenaga kerja. Yang keempat adalah adat, budaya, dan seni budaya. Yang kelima tetap pariwisata. Ini sebagai dasar pengelolaan. Kemudian di samping itu Bapak Ibu sekalian, 6 prinsip pembangunan Badung untuk berkelanjutan. Kita mulai dari program yang dimaksud adalah bagaimana kepiawaian pemerintah terhadap ekonomi masyarakat. Jadi beliau telah upayakan bagaimana pemerataan daripada ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat, per kapita dan seterusnya, dengan menyiapkan fasilitas-fasilitas pertanian dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah projo. Bagaimana perpihakan pemerintah terhadap tenaga kerja kita dengan mendirikan beberapa kegiatan yang mampu akan menarik tenaga kerja. Yang ketiga adalah landasannya 6 prinsip ini adalah propur. Propur adalah keberpihakan Kabupaten Badung terhadap masyarakat kita yang masih terpaksa dari segi ekonomi atau finansial. Kemudian yang keempat adalah pro culture. Ini sebagai salah satu adalah yang kita kepada pelestarian seni budaya sebagai salah satu masih daya tarik pariwisata untuk mengembangkan daerah destinasi wisata kita. Yang kelima adalah pro environment. Nah, ini sangat penting tentang lingkungan kita, kebersihan lingkungan di masing-masing menjadi perhatian beliau. Kemudian yang terakhir adalah pro law enforcement, penegakan hukum. Nah, ini dasar-dasar dalam rangka pengelolaan di Kabupaten Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita masuk ke ranah pendidikan. Bagaimana kebijakan beliau? Nah, kalau memperhatikan kebijakan beliau memperluas akses daripada pendidikan ini, tentu kita memperhatikan bagaimana daya jangkau masyarakat mampu melakukan pendidikan ini. Harapan kita jangan sampai ada masyarakat yang tidak bersekolah. Oleh karena itu kita mendesain atas izin beliau mendirikan beberapa sekolah US baru yang memang saat ini kendalanya mohon maaf tidak ada masyarakat kita, kalau memang belum bisa kita penuhi karena kondisi pandemi ini. Kita tidak menyangka, siapapun tidak menyangka ini mendunia Bapak Ibu sekalian.
mohon menjadi cermatan dan perhatian kita. Namun desain Bapak Bupati dalam rangka melakukan pengelolaan pemerintah itu sangat luar biasa, kita apresiasi. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tadi tentang aksesibilitas pendidikan baik dari infrastruktur, ya, keterdekatan masyarakat untuk dapat menikmati pendidikan baik tingkat SD, SMP maupun PAUD terus kita upayakan. Kemudian yang kedua, bagaimana keterjangkauan masyarakat dari segi ekonomi. Jadi masih ada masyarakat kita yang saat ini kondisinya kurang mampu, kita menjadi prioritas dengan memberikan berbagai beasiswa. Ya, termasuk programnya Bapak Bupati sebelumnya mulai tahun 2016 dan 18 ya, untuk memberikan beasiswa bagi masyarakat kita yang berprestasi untuk melanjutkan perguruan tinggi. Ada 20 orang yang hampir seluruhnya tuntas di tahun 2021 ini, ya, ada di 5 negara, itu ada di Inggris, di Belanda, Australia, kemudian ada juga di Malaysia. Ini sudah anak-anak masih di sana, mungkin tahun ini akan tamat 12 dan 2021 ini akan menamatkan diri sebanyak 8 orang lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya di samping infrastruktur, kemudian keterjangkauan dari segi finansial juga menjadi perhatian Bapak Bupati khusus di bidang pendidikan, yang mana sesuai dengan amanah undang-undang pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran 20% minimal dari APBN maupun APBD. Dan kita selalu sudah di atas 20%, Bapak. Kita selalu di atas 20%, ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan terhadap menjawab tantangan-tantangan ini? Tadi aksesibilitas, baik infrastruktur, baik finansial kita upayakan. Nah, kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan. Belum optimalnya kualitas pendidikan. Yang kita jangkau apa? Salah satunya indikatornya adalah guru yang berkualifikasi pendidik. Kemudian sekolah yang terakreditasi, itu bagian dari. Kemudian mutu lulusan. Kita lihat perkembangan dari tahun ke tahun, lulusan sekolah SD, sekolah SMP, nampaknya kita telah mencapai 100%. Kemudian guru bersertifikasi juga terus kita upayakan, pengadaan kerjasama dengan beberapa instansi terkait, ya, ada Kemendikbud, LP2KS, ada dari Diksa, Udayana, KPGRI dalam rangka sinergitas pelaksanaan pengembangan kualitas pendidikan. Kemudian tidak kalah penting juga program kita dalam rangka pemerataan tenaga guru yang memang sampai saat ini kita akui untuk dari PNS-nya memang kita kekurangan. Namun Bapak Bupati telah memerintahkan kita bagaimana melengkapi tenaga pendidikan dan tenaga pendidik itu terupayakan dari dana APBD. Kita siapkan anggaran itu setiap tahun untuk teman-teman yang mengabdikan satu guru honor. Ini kita upaya-upaya. Kemudian di samping itu dalam rangka menggeber percepatan pencapaian daripada IT ini, Bapak Bupati juga berkomitmen untuk menjadikan Badung Smart City. Smart City melalui Badung Comment Center. Nah, setelah ditetapkan, terus setelah beroperasi, kemudian dengan bantuan-bantuan apa di masyarakat, Pak Kabit bilang tadi, telah dilakukan sejak 2016 ya, 16 pemberian laptop untuk mendukung pembelajaran jarak jauh seluruhnya dalam mendukung Badung Smart City dengan memberikan laptop kepada anak-anak mulai dari kelas 5 SD, ya kelas atasnya itu, kelas 6, kemudian SMP kelas 7, SMP kelas 8, serta membuatkan lab komputer di satuan pendidikan negeri. Itu dengan tujuan mampu melaksanakan percepatan pelaksanaan UN berstandar komputer. Ya. Nah, sudah dilakukan dalam Badung untuk sekolah SMP-nya telah melakukan keseluruhan. Kemudian fasilitas WiFi juga kita mulai dari Dinas Pendidikan dulu ya Pak Widya. Dinas Pendidikan kita mulai berikan sekolah-sekolah. Kemudian lanjutnya Kominfo juga melakukan memberikan bantuan-bantuan komputer ini, WiFi ini ke seluruh masyarakat Badung melalui tempat-tempat umum seperti banyak ya tempat-tempat umum lainnya, sehingga masyarakat lebih cepat untuk melaksanakan program kecepatan IT.
Nah, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kejadian pandemi ini, dan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir, saat ini telah juga dilakukan perpanjangan, ya, lagi baik oleh dari Kementerian Pusat, dari Pak Gubernur maupun dari Bapak Bupati, kalau tidak salah 2 pekan lagi sampai Maret ini diperpanjang, ya, sampai diperpanjang sampai Maret ini. Saya mohon teman-teman dimanapun Bapak Ibu guru yang sudah luar biasa mengikuti nanti narasumber kita, saya mohon dibedah tuntaslah apa materi beliau sehingga tidak ada permasalahan soal PJJ. Walaupun kita mengakui Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Badung memang tidak serta-merta bisa memuaskan, melengkapi dalam waktu yang sekejap. Namun upaya itu sangat luar biasa. Kita lihat sudah dilakukan. Ditambah lagi yang lain, bagaimana peningkatan mutu guru dengan apa? Pemberian bantuan beasiswa untuk melanjutkan ke S1 maupun ke S2. Nah, itu sudah dilakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, menghadapi pandemi ini, kita pertama kali pada bulan Maret, kalau tidak salah, Pak Presiden mengumumkan di bulan Februari terjadinya pandemi wabah itu masuk ke Indonesia. Kemudian terjadi pada bulan Maret, kita sudah tidak bisa melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Sebelum itu Bapak Ibu sekalian, saya sekarang ke pemerintah pusat melalui Kemendikbud. Berbagai upaya yang dilakukan, apa yang menjadi program Bapak Bupati, ternyata gayung bersambut dengan program Pak Menteri, Pak Makarim. Di mana Pak Makarim, Pak Menteri itu menggelontorkan satu program ke depan itu adalah semuanya berbasis IT. Jadi nyambunglah program-program. Oleh karena itu harapan saya, apa yang disampaikan Pak Kabir, fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Badung, Pak Bupati dan jajaran, memberikan kepada masyarakat yang ada di Badung, bersekolah di Badung, telah diberikan termasuk WiFi, laptop, manfaatkan semaksimal mungkin. Termasuk kemarin saya komunikasi dengan Pak Kadis-Kominfo, Pak Ketua, dalam rangka bagaimana loss internet yang di sekolah-sekolah, sehingga teman-teman saat ini mengikuti dari sekolah tidak ada hambatan. Koordinasi kita sangat bagus, koordinasi kita antar perangkat daerah yang disebut dengan cross cutting. Kalau kita biasanya di perangkat daerah menyebutnya cross cutting program, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa kebijakan Pak Menteri dalam rangka pemanfaatan TI beberapa melahirkan kebijakan. Yang pertama kita melihat SE Pak Mendikbud nomor 1 tahun 2020 itu beliau melahirkan SE tentang kebijakan Merdeka Belajar melalui kelulusan satuan pendidikan ujian nasional. Itu ada 2 di situ. Kebijakan beliau lahir itu tentang kelulusan dan PPDB dari kebijakan. Ini sebenarnya dilakukan pada bulan Februari sebelum terjadi COVID, di mana membedah daripada Permendikbud 43 tahun 2020 tentang ujian sekolah dan ujian nasional. Ya. Nah, waktu saya terbatas ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas, saya terima kasih sekali Pak Menteri dengan melahirkan berbagai inovasi kebijakan pusat, ya, termasuk sekarang di masa pandemi ini beliau melahirkan beberapa inovasi melalui aplikasi pembelajaran, utamanya saat ini yang sudah diberikan drive-nya giganya sangat tinggi, ya, sangat tinggi, ya, jadi tidak terbatas nampaknya. Oleh karena itu akun pembelajaran melalui belajar.id ini teman-teman jangan sampai ketinggalan. Mari motivasi semangat yang Bapak Ibu miliki, apa yang menjadi program pemerintah, program kita bersama, kita dukung sepenuhnya. Walaupun saya menyadari di tengah-tengah pandemi terjadinya degradasi ekonomi gitu ya, tapi kalau motivasi Bapak Ibu tetap semangat, saya percaya dan saya yakin, ditambah lagi anak-anak muda kita, teman-teman kita yang muda telah berprestasi di tingkat nasional, sebagai pedoman kita juga, teman-teman yang belum, terus memacu diri. Bagaimana pengelolaan pembelajaran di Badung dapat berjalan dengan baik dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh Bapak.
Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ingat terbatasnya waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa nanti memberikan beberapa arahan untuk kita jalani bersama dan mengingat waktu. Maka sesuai dengan daulat daripada PGRI, maka pada kesempatan ini pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pelaksanaan webinar pelatihan pemanfaatan akun pembelajaran dengan domain @belajar.id sebagai strategi pengelolaan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID ini saya nyatakan dengan mengucapkan Om Mawikina Masuna Masidam, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Ya, ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf untuk salah-salah. Pada kesempatan ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Semua. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Badung dan Ketua PGRI Kabupaten Badung atas pembukaan pelatihan pada hari ini. Bila Bapak masih ada agenda berikutnya, kami persilahkan. Kami akan melanjutkan agenda kami.